Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatun Nufus Salsabila dengan NIM 2020533039. Di sini saya akan mempresentasikan materi analisa data kuantitatif. Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu suatu populasi. Data biasa berupa angka, huruf, suara, maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan maupun pengukuran gejala yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Jenis data menurut cara memperolehnya. 1. Data primer, data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau respondennya, itu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Pencarian pada primer dilakukan dengan cara mewawancarai atau interview langsung dengan responden, melalui telepon, email, dan sebagainya. Dalam pengumpulan data primer, biasanya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. 2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah, karena data ini biasanya sudah tersedia dan tinggal kita mengambil dan mengumpulkan saja. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan, seperti data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, data hasil riset, data dari perusahaan yang lain, sebagainya. Jenis data berdasarkan sumber data. 1. Data internal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. 2. Data eksternal, data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. 1. Data kuantitatif, data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswa MTI, dan lain-lain. 2. Data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan. Anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan lain-lain. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data. 1. Data diskrit merupakan data yang nilainya adalah bilangan asli. Contoh nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. 2. Data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu, atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya,
Penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Jenis data menurut waktu pengumpulannya. 1. Ada data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya, laporan keuangan per 31 Desember 2006. Data pelanggan PT PLN bulan April 2006, dan lain-lain. 2. Data time series atau berkala. Data ini merupakan data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Metode observasi. Metode observasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk pengumpulan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk pengumpulan data dalam penelitian, antaranya 1. Cocok untuk perilaku nonverbal. 2. Lingkungan alami. 3. Analisis longitudinal. Kelemahan metode observasi. Sementara itu, observasi juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya kurangnya terkendali atau lack of control. Sulit dikuantifikasikan, peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan, dan ukuran sampel yang kecil. Tabulasi data, data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis, serta diolah secara logis untuk rancangan penelitian yang telah ditetapkan. Pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi atau penjelasan mengenai tesis yang diajukan dalam penelitian. Berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Apabila ada hipotesis, pengolahan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah terolah, kadangkala dapat dibentuk hipotesis baru. Apabila ini terjadi, maka siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan hipotesis baru. Data biasa didapatkan dengan cara survei langsung di lapangan, observasi, dan lain sebagainya. Setelah kita mendapatkan data yang telah dikumpulkan dengan metode kita pilih, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah data yang ada agar menampilkan hasil yang ingin kita ungkapkan. Data tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Ada dua cara yang biasa digunakan oleh seseorang untuk menyajikan hasil dari sebuah studi kuantitatif. Cara yang pertama, membeberkan angka-angka dalam sebuah tabel atau daftar. Dan cara yang kedua, menyajikan grafik. Sebagian besar orang lebih menyukai tampilan grafik dengan alasan bermacam-macam. Di samping lebih menarik dari segi warna dan bentuknya, dalam banyak hal penggunaan grafik juga lebih informatif. Penyajian data selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel bisa disajikan dalam beberapa arah, antara lain tabel satu arah atau one-way table, yaitu tabel yang hanya memuat satu keterangan saja. Tabel dua arah, two-way table, tabel yang menunjukkan hubungan di antara dua hal yang berbeda, dan tabel tiga arah, three-way table, tabel yang menunjukkan pada tiga hal yang berbeda.
Penyajian data dalam bentuk gambar dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dengan cepat. Ada beberapa macam grafik, antara lain grafik garis atau line chart, grafik batang, bar chart, grafik lingkaran, pie chart, grafik gambar, piktogram, dan lain sebagainya. Untuk tabulasi data, terdapat coding dan scoring. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan data, lalu analisis metode. Di analisis metode penelitian ini terdapat 2 poin, ada jenis permasalahan penelitian dan jenis serta karakteristik data. Setelah analisa metode penelitian dilanjutkan dengan mendapatkan informasi yang akurat. Di informasi yang akurat ini akan mendapatkan informasi yang relevan dan valid. Grafik histogram, grafik distribusi frekuensi untuk setiap kelas yang dinyatakan dalam segi 4 atau berbentuk balok, sehingga histogram tersebut juga dengan bar diagram. Sumbu X menggambarkan variabel independen berupa skor nilai, sedangkan sumbu Y menggambarkan variabel dependen berupa distribusi frekuensi. Berikut contoh histogram frekuensi untuk nilai ujian statistik. Grafik polygons dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas interval yang sesuai dengan frekuensinya. Sumbu X merupakan data frekuensi, sedangkan sumbu Y merupakan frekuensi poligon. Grafik poligon dimulai dari nilai frekuensi 0 pada suatu interval yang lebih kecil dari titik tengah kelas terkecil pada sumbu horizontal atau sumbu X. Kemudian dengan menghubungkan titik-titik tengah tiap-tiap kelas sesuai dengan frekuensinya dengan sebuah garis yang berakhir pada nilai frekuensi 0. Pada suatu interval lebih besar dari titik tengah kelas tersebut adalah sumbu X. Berikut contoh grafik polygons frekuensi untuk nilai ujian statistik. Grafik batang dan ogive dilakukan untuk mengukur tendensi pusat, dapat digunakan mean, median, maupun mode yang berfungsi untuk menunjukkan posisi pusat dari nilai distribusi frekuensi, serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. Ogive merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Berikut contoh grafik batang frekuensi untuk nilai ujian statistik. Mean atau rata-rata dapat dicari dari data yang tidak dikelompokkan atau data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Rumus untuk mencari mean sebagai berikut. Untuk contoh, dari data suatu kelas ada 2, 8, 3, 4, 1. Rata-rata sampel, data suatu kelas tersebut dijumlah lalu dibagi 5 sama dengan 3,6. Median atau suatu nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi 2 bagian yang sama. Median juga dapat dikatakan sebagai titik tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Pada gambar 2.2 terlihat bahwa jika distribusi persis sama atau normal, ini berarti mean, median, dan modenya sama. Begitu pula sebaliknya, jika distribusi condong, ini berarti ketiga alat ukur yaitu mean, median, dan modenya berbeda. Contoh dari data sebuah kelas 2, 8, 3, 4, 1, 8. Data diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 8, 8. Nilai tengahnya yaitu antara 3 dan 4, jadi mediannya. Nilai 3 dan 4 tersebut dijumlah lalu dibagi 2 dan mendapatkan hasil 3,5. Modus adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi yang terbesar.
Merujugianto tahun 1990, suatu distribusi yang mempunyai suatu nilai modus disebut unimodal. Sedangkan yang mempunyai dua modus disebut bimodal. Sedangkan yang mempunyai modus lebih dari dua disebut multimodal. Contoh, data 5, 15, 15, 15, 1, 5, 15, 18, 25. Mempunyai nilai sebuah modus yaitu 15, disebut unimodal. Mempunyai nilai sebuah modus yaitu 15, disebut unimodal. Data 5, 15, 15, 25, 25, 30, dan 40 mempunyai nilai modus 15 dan 25 disebut bimodal. Berikut gambar distribusi frekuensi berdasarkan nilai titik tengah. Letak median dalam kurva distribusi frekuensi berbeda-beda. Seperti tampak pada gambar 6, pada dasarnya bentuk distribusi frekuensi dapat digolongkan ke dalam dua bentuk. Satu, bentuk distribusi kecondongan, baik distribusi yang condong negatif dan distribusi yang condong positif. Dua, bentuk distribusi normal. Distribusi kecondongan merupakan hasil dari pengukuran data yang menentukan posisi relatif dari mean, median, dan mode. Bila bentuknya distribusi normal, maka posisi mean sama dengan median sama dengan mode. Bila distribusi condong ke kanan, maka median berada di antara mode dan mean, dan mode lebih kecil dari mean. Bila distribusi condong ke kiri, maka median berada di antara mode dan mean, dan mode lebih besar daripada mean. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 6. Berikut berbagai macam bentuk distribusi frekuensi. Untuk yang sebelah kiri, S kurang dari, di bagian tengah S sama dengan, lalu yang di bagian kanan S lebih besar atau lebih dari. Berikut ini merupakan gambar data kualitatif dan data kuantitatif yang dapat digunakan dalam pembuatan tabel dan grafik. Data terbagi menjadi dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatif terdapat 2 poin, ada metode tabel dan metode grafik. Di metode tabel terdapat distribusi frekuensi relatif, persen distribusi frekuentif, dan tabulasi silang. Untuk metode grafik ada Picard dan bar graph. Sedangkan data kuantitatif, metode tabelnya berisi distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, diagram batang, daun, tabulasi silang. Untuk metode grafiknya, dot plot, histogram, ogive, diagram, scatter. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.